Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, yang terhormat Bapak Dadi Muhtada selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum dan Politik dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam diskusi kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Quo Vadis Welfare State Education in Constitutional Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru guna mewujudkan prinsip pendidikan berkeadilan. Pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2 yang terdiri dari Teguh Ramadan, Muhammad Zaki, Rahma Septiani, dan Dewi Maulina. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak dengan seksama yang akan dibacakan oleh anggota kelompok 2. Indonesia harus tetap memberikan prioritas utama kepada pendidikan dalam arti luas. Komitmen terhadap pendidikan harus termanifestasi bukan hanya dalam total tahun sekolah yang tersedia bagi semua siswa, tapi juga dalam hal mutu dan isi. Mutu layanan pendidikan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan standar akademik dan meningkatkan kerangka pendidikan yang digunakan di masing-masing institusi. Peningkatan layanan pendidikan sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Pemerataan pendidikan di Indonesia merupakan strategi yang tepat untuk menaikkan standar pendidikan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1, mengemukakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Misi Kemendikbud periode 2020-2024 dalam melaksanakan nawacita salah satunya adalah mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Fakta yang menunjukkan bahwa potret pendidikan di Indonesia masih menganut sistem klaster yang mengakibatkan adanya pengkategorian level sekolah, mulai dari sekolah yang mendapat predikat unggul sampai pembinaan. Hal ini menjadi menakutkan bagi sekolah yang berada di wilayah pedesaan maupun daerah terpencil, karena salah satu penelitian menyebutkan bahwa letak geografis tempat tinggal anak didik juga menjadi kendala dalam memperoleh akses pendidikan, baik yang tempat tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Fakta lain menunjukkan bahwa di sekolah favorit telah menyediakan gedung yang mumpuni, kondisi kelas yang nyaman untuk belajar, pendidik yang terbaik dan terpilih. Berbagai penyediaan fasilitas dan pemberdayaan sumber daya manusia di sekolah lain yang disebut favorit mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah, sehingga sekolah lain yang tidak mendapatkan label favorit menjadi kurang diperhatikan. Hal ini tentunya telah menghambat perkembangan sekolah yang mendapatkan label tidak favorit yang mengakibatkan pemerintah kesulitan dalam mengalokasi kualitas mutu sekolah tersebut. Persepsi masyarakat tentang labeling sekolah untuk mempertahankan status kredibilitas lembaga mengakibatkan mutu layanan pendidikan menjadi tidak merata dalam memberikan pelayanan yang adil bagi anak. Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pro kontra terhadap sistem zonasi dan bagaimana Quo Vadis Welfare State Education in Constitutional Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru guna mewujudkan prinsip berkeadilan dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Untuk lebih lanjut, mari kita simak penjelasan lebih dalam. Kemudian, apa solusinya? Hadirnya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB merupakan kebijakan sistem zonasi yang paling terbaru menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, yang mana kebijakan ini merupakan awal kebijakan zonasi diluncurkan. Kemudian digantikan dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Kebijakan yang termuat dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 mencakup tentang penerimaan peserta didik baru dengan jalur zonasi 50%, jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orang tua 5%, dan jalur prestasi 30%. Hal ini menjadikan agak sedikit berbeda dengan apa yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang wajib menerima jalur zonasi sebesar 90% dan sisanya dari jalur lain. Kemudian,
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2019 ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021. Terdapat sistem zonasi sebesar 65%, afirmasi 20%, perpindahan orang tua 5%, dan prestasi 10%. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zaki. Pada slide 3 ini akan diterangkan mengenai alasan penulis mengambil judul ini karena terdapat korelasi antara hukum dan politik serta sebaliknya. Korelasi hukum dan politik terletak pada tujuan dibentuknya Permendikbud Nomor 1 Tahun 2023 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjamin peserta didik baru berjalan secara efektif, objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif. Selain itu, menjamin ketersediaannya dan kesiapan satuan pendidikan, sarana dan prasarana khususnya untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Tujuan berikutnya untuk menjamin adanya pemerataan akses mutu pendidikan, peserta didik, memastikan terpenuhinya tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai yang dapat disediakan dan digunakan bersama oleh setiap satuan pendidikan yang ada di wilayah atau zona yang telah ditetapkan. Tujuan berikutnya adalah mengendalikan dan menjamin mutu lulusan serta melakukan pengawasan proses dan hasil pembelajaran secara kooperatif dan kompetitif pada wilayah atau zona layanan pendidikan secara terukur dan berkesinambungan. Kemudian tujuan terakhir dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mendorong pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sedangkan hubungan politik hukumnya dapat dilihat dari beberapa perubahan presentase jalur zonasi hingga kebijakan di setiap daerah yang berbeda-beda, tergantung siapa penguasanya. Selain itu, peraturan Permendikbud yang setiap tahunnya selalu mengalami fluktuasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dewi Maulina. Selanjutnya membahas mengenai pro kontra terhadap PPDB jalur zonasi. Label sekolah favorit dan non-favorit di tengah masyarakat membuat sekolah seolah terkotak-kotak. Stigma yang beredar luas di masyarakat menganggap rendahnya kualitas siswa karena sekolahnya tidak favorit. Merespon kondisi itu dibutuhkan suatu kebijakan yang mengatur kondisi ketimpangan tersebut. Salah satunya melalui sistem zonasi yang dianggap memiliki banyak manfaat, khususnya pada pemerataan pendidikan. Namun realita di lapangan, penerapan sistem tersebut menuai pro kontra yang tajam di tengah masyarakat. Perdebatan yang terjadi di masyarakat terkait sistem zonasi terbagi menjadi 3 tema besar. Yang pertama, prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB yang dirasa tidak pas karena ketersediaan sekolah di daerah tidak seimbang sehingga beberapa sekolah kekurangan peserta didik. Yang kedua, perbedaan penafsiran terkait implementasi aturan zonasi sehingga penerapannya berbeda di setiap sekolah dan daerah. Yang ketiga, penggunaan surat keterangan tidak mampu yang dalam praktiknya menjadi peluang kecurangan. Persepsi masyarakat mengenai dampak dari sistem zonasi secara umum dapat disimpulkan ada 2 hal. Yang pertama, pihak yang pro terhadap implementasi sistem zonasi dari sisi kebermanfaatan objektif program tersebut, yaitu pemerataan kualitas pendidikan. Peningkatan pemerataan akses pendidikan itu dapat dilihat dari penghapusan stigma sekolah favorit dan tidak favorit, mengurangi jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah, dan mendistribusikan siswa-siswa dari berbagai latar belakang dan capaian pembelajaran secara lebih merata. Yang kedua, pihak yang kontra tampaknya lebih melihat kelemahan sistem zonasi dari aspek kesiapan pelaksanaan teknis yang kurang optimal. Kelemahan teknis penerapan sistem zonasi menyebabkan efek samping seperti kekecewaan yang besar karena keinginan untuk masuk di sekolah yang dianggap favorit tidak tercapai karena berasal dari luar zona. Sekolah yang awalnya menjadi tujuan utama anak-anak memilih sekolah sebab label favoritnya saat ini peminatnya berkurang. Bahkan di beberapa sekolah, kuota pendaftar tidak terpenuhi mengingat jumlah siswa yang berada di dalam zona sedikit. Pihak yang kontra fokus pada kekurangan dari implementasi sistem zonasi yang kurang optimal. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Teguh Ramadan. Baik,
studi kasus PPDB yang menimbulkan kericuhan terjadi di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Berdasarkan keterangan Pak Budi Arianto, warga Kelurahan Kayuringin, Kota Bekasi, menjelaskan kronologi bahwa pada saat itu dia sedang meminta transparansi pihak sekolah. Budi merasa dirugikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 2 Kota Bekasi karena anaknya yang sudah melakukan pendaftaran secara administrasi mungkin sudah dinyatakan lengkap. Namun sayangnya operator sekolah tidak menekan tombol klik atau tidak memvalidasi berkas pendaftaran tersebut. Berdasarkan kediaman Pak Budi Arianto dan anak dekat dengan anaknya, dekat dengan sekolah yang didaftarkan. Jarak titik koordinat di 623 meter. Pak Budi Arianto menjelaskan kembali bahwa sebenarnya anaknya sudah terdaftar di SMA Negeri 2 Kota Bekasi melalui jalur zonasi sejak 26 Juni 2023. Kemudian terdapat masa perbaikan pada 1 Juli 2023. Hal tersebut menjadi masalah yang menimpa anaknya karena ketika 2 hari menjelang pendaftaran, anak Pak Budi Arianto masih belum menerima notifikasi validasi berkas pendaftaran. Tidak seperti temannya, teman dari bapaknya ini yang tinggal di RT lain dengan jarak yang lebih jauh dari Pak Budi Arianto, malah dipermudah dan lolos dalam sistem zonasi. Hal tersebut membuat Pak Budi Arianto meminta bantuan temannya untuk menyampaikan keluhannya kepada sekolah, dan sayangnya sesampainya di sana tidak ada kesepakatan yang tercapai di antara kedua belah pihak. Melihat permasalahan tersebut, terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan prosedur mengakibatkan dampak yang fatal. Pak Budi Arianto dan anaknya adalah pihak yang dirugikan dalam sistem zonasi PPDB SMA Negeri 2 Kota Bekasi karena hak konstitusionalnya yang seharusnya diperoleh hilang begitu saja. Hal tersebut terjadi karena kelalaian dari panitia PPDB yang belum memvalidasi berkas pendaftaran peserta didik baru. Mengutip sumber Merriam-Webster Dictionary, menjelaskan bahwa konsep negara sejahtera ada dalam keadaan yang bahagia, sehat, dan atau sukses. Sedangkan definisi negara kesejahteraan dijelaskan oleh Anderson dalam penelitiannya bahwa negara yang sejahtera diatur oleh kekuasaan melalui politik, administrasi, menciptakan lingkungan yang aman atau mempersempit ruang lingkup kejahatan atau tensi kriminalitas, menjamin setiap individu dan masyarakat hidup dalam keadaan yang aman dan tertib. Hal tersebut perlu dilakukan guna mewujudkan equality before of law. SMA Negeri 2 Kota Bekasi melakukan kelalaian dalam sistem administrasi. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan check and balance dari internal panitia PPDB SMA Negeri 2 Kota Bekasi dan kurangnya manajemen konflik sehingga memunculkan konflik lainnya. Sepatutnya dalam implementasi suatu kebijakan perlu mendapatkan partisipasi atau kolaborasi dalam mewujudkan kepentingan dengan menciptakan sistem komunikasi yang efektif terkait tujuan kebijakan, manajemen konflik, dan menyediakan sumber daya melalui usaha yang terencana matang guna menciptakan suatu kebijakan yang terarah. Baik, kesimpulan, keresahan dari sistem zonasi ini diharapkan lahir karena adanya stigma antara sekolah favorit dan non-favorit. Harapannya, dengan adanya sistem zonasi akan tercipta pemerataan akses yang memperoleh pendidikan. Namun, realita di lapangan, penerapan sistem tersebut pada PPDB menuai pro dan kontra yang tajam di tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi perdebatan masyarakat, yaitu terkait prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penemu utama PPDB dirasa tidak tepat, karena sumber daya yang ada tidak seimbang. Akibatnya, beberapa sekolah mengalami kekurangan peserta didik. Kedua, multitafsir yang sedang menjadi perdebatan tentang implementasi peraturan zonasi, sehingga penerapannya berbeda di setiap sekolah dan daerah. Dan penggunaan surat keterangan tidak mampu, yang dalam praktiknya menjadi peluang kecurangan. Secara umum, persepsi masyarakat mengenai dampak dari sistem zonasi terdapat dua hal. Yang pertama, dari pihak pro menyatakan bahwa implementasi sistem zonasi memiliki nilai manfaat yang objektif karena memang pemerataan kualitas pendidikan dan peningkatan pemerataan akses pendidikan terlihat dari terhapusnya stigma sekolah favorit
dan non-favorit, mengurangi jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah, dan mendistribusikan siswa-siswa dari berbagai latar belakang dan capaian pembelajaran secara lebih merata. Dan pihak kontra menyatakan, jika melihat dari sisi kelemahan terkait kesiapan pelaksanaan yang ada terlihat kurang maksimal, karena akibatnya akan menimbulkan rasa kekecewaan yang besar, karena tujuan untuk masuk sekolah yang dianggap favorit tidak tercapai, karena berada di luar zona dan sekolah yang awalnya menjadi tujuan utama, anak-anak memilih sekolah sebab label favoritnya saat ini minatnya berkurang. Bahkan di beberapa sekolah, kuota pendaftar tidak terpenuhi, mengingat jumlah siswa yang berada dalam zona yang sedikit. Kesimpulan yang kedua, keresahan dan kekecewaan yang disampaikan oleh para pihak, yaitu pihak kontra, terkait sistem zonasi terjadi melihat dari kasus yang terjadi di SMA Negeri Kota Bekasi, adanya kelalaian dari pihak internal dalam mengelola data yang mengakibatkan maladministrasi dan berdampak merugikan kepada pihak pendaftar. Upaya yang perlu dilakukan guna memperbaiki kepercayaan masyarakat dengan pembentukan pengawasan yang ditunjuk langsung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengawal jalannya PPDB di setiap sekolah dalam rangka memastikan check and balance antara tujuan atau arah dari kebijakan PPDB ini selaras dengan apa yang diharapkan pemerintah pusat. Selain pengawasan, proses check and balance juga perlu dilakukan oleh para pihak, yaitu pengawas, yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi, internal sekolah, dan orang tua pendaftar guna mewujudkan transparansi data dan meminimalisir kejahatan administrasi dan atau perbuatan melawan hukum lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Zaki. Baik, selanjutnya ada saran dari penulis mengenai implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru yang dinilai konstitusional ini sebaiknya mulai diperbaiki dari tingkat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar tidak merubah kebijakan setiap tahunnya yang membuat masyarakat kebingungan karena kebijakan yang inkonsistensi. Selain itu juga penulis menyarankan kepada pemerintah supaya lebih memprioritaskan akses siswa ke sekolah dan berinvestasi pada infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya yang dibutuhkan siswa. Jika semua sekolah diadakan dengan persyaratan minimum yang sama, orang tua kemungkinan akan memilih sekolah yang dekat dengan rumah mereka. Kemudian diperlukannya program rotasi guru setiap beberapa tahun agar semua sekolah mendapatkan kualitas yang sama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil pemaparan dari kelompok kami sore hari ini, dan mengingatkan bahwa teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan melalui fitur Elena. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami dengan antusias. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mewakili kelompok 2, mohon maaf atas kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.